Bismillahirrahmanirrahim. Membiarkan saja dosa karena dia mampu untuk mencegah, untuk menyikapinya, untuk menghukum dengan cara yang terbaik. Di zaman Umar, ketika Umar jadi khalifah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Suka nyebarin hal-hal yang kayak aneh, nyeleneh tentang agama. Asalnya dari Irak. Dia ini emang tokoh liberalnya Irak lah. Dia nyebarin fitnah tentang makna ayat Al-Quran. Saya lupa tapi ayatnya apa, nanti saya cek lagi. Tapi dia kayak bikin keraguan orang terhadap kebenaran Al-Quran. Kalau dalam bahasa ulama ini disebut dengan istilah syubhat. Makanya ada istilah raddus syubhat, menolak, membantah syubhat-syubhat tentang agama. Ada yang mengatakan misalnya ternyata melakukan hubungan walaupun tidak halal, tidak resmi, tidak dalam akad nikah, asalkan sama-sama rela, itu sesuatu yang dibolehkan. Ini namanya syubhat, menyebarkan fitnah tentang agama di tengah-tengah masyarakat. Ini fatal banget dalam sebuah sebuah bangsa atau masyarakat. Di zaman Umar ada orang kayak gitu. Kalau kita baca sejarah kekhalifahan Umar itu luar biasa loh. Ada orang yang dideportasi karena terlalu ganteng. Selebgram terlalu ganteng dan itu nggak ada hasil editan. Kalau saya kan ngeditnya lama kan ya, pakai editor terbaik lah Rifat C. Tapi kalau ini nggak perlu diedit, udah emang ganteng. Rambutnya ikal sepundak, keren banget. Sampai saking gantengnya dia, cewek-cewek nggak mau nikah kecuali sama dia. Kan kasihan banget cowok yang lain ya. Nggak mau nikah kecuali sama dia. Sampai ada cewek-cewek bikin syair tentang dia, kayak bikin lagu gitu tentang dia, di aransemen dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada syair isinya gini, seandainya tempat tidurku hangat bersama dengan dia. Coba, syair jahiliyah namanya. Aku ingin tempat tidurku terasa hangat bersama dia. Sampai gitu terdengar oleh Umar. Nauzubillah, kata Umar, innalillah, astagfirullah. Umar kan suka keliling-keliling gitu kan. Pas dengar itu Umar nanya kepada kayak kabinetnya, siapa cewek itu? Dia fansnya. Siapa cowok yang disebut di situ? Itu. Akhirnya dipanggil cowok itu ke tempat Umar. Kemudian Umar melihat ganteng. Emang ganteng gitu. Kenapa kok cewek senang sama dia? Gantengnya di sebelah mana ya? Akhirnya Umar berkesimpulan yang buat dia makin ganteng itu emang mahkotanya adalah rambut. Rambutnya adalah mahkota. Akhirnya kamu tahu kesalahan kamu apa? Apa wahai Amirul Mukminin? Kamu terlalu ganteng. Salah saya apa? Kan saya takdirnya lahir seperti ini, C. Ya udah sekarang kamu harus dikurangi kegantengannya sedikit biar nggak jadi fitnah. Itu tuh di zaman Umar ada yang kayak gitu kejadiannya. Coba kayak gitu-gitu aja diurus oleh negara loh. Demi supaya kan tugas seorang pemimpin itu adalah menjamin rakyatnya itu tidak terjadi masalah kan, termasuk masalah moral. Ini kan masalah moral yang nanti merusak juga masalah spiritual, iman, ibadah kan jadi nggak khusyuk ngingat dia terus lagi sholat. Makanya nggak boleh. Nah akhirnya kata Umar, kamu harus dikurangin kegantengannya. Caranya dipotong rambutnya. Astagfirullahaladzim. Digundul, dipotong sampai habis. Akhirnya ini hak saya gimana? Hak kamu adalah kamu akan dibayar oleh negara. Gara-gara dipotong rambut dibayar oleh negara. Akhirnya dia dipotong rambut. Besok datang lagi. Karena rambutnya udah habis kan, malu kan rambut udah habis. Dia pakai sorban. Datang ke Umar. Kata Umar, ini lebih ganteng. Ternyata pakai sorban malah lebih keren lagi gitu. Aduh, Umar bingung nih gimana diapain. Masa dibuka sorbannya, kasihan, mempermalukan. Islam itu menjaga banget hak orang lain, gak mau mempermalukan. Dia tetap rambutnya dihabisin, tapi jangan dibiarin kelihatan orang banyak karena itu malu. Soalnya itu kayak aib kalau di Arab rambutnya pelontos gitu, itu aib. Sehingga akhirnya dikasihlah sorban, malah makin ganteng. Umar bingung, akhirnya Umar memutuskan dia harus dideportasi ke sebuah kampung yang isinya nenek-nenek. Kampung itu nenek-neneknya pas dia datang, gitu. Kan parah juga nih nenek-nenek. Akhirnya dia dideportasi ke luar negeri yang kampungnya isinya orang ibu-ibu tua. Yang dia atas tindakan itu dia digaji oleh pemerintah. Ini adilnya Islam, hukum tegak tapi fair. Hukum tegak tapi fair. Dia nggak hanya dideportasi terus biarin dalam keadaan terlunta-lunta, enggak. Dia dikasih gaji oleh pemerintah. Tapi dia sendiri di tempat yang terasing. Tiba-tiba ibunya di kota Madinah datang ke Umar dan mengatakan, celaka engkau wahai Amirul Mukminin. Kenapa saya celaka ibu? Kata Umar.
karena engkau duduk bersama anak-anakmu, putra-putramu, dan engkau bersama dengan mereka dalam keadaan nyaman, bahagia, tapi engkau memisahkan saya dengan putra saya. Siapa putra ibu? Fulan underscore Fulan. Oh, yang selebgram itu? Iya. Ya udah, ibu maunya apa? Saya jauh dari putra saya kangen dengan putra saya. Kamu tahu nggak sih rasanya kangen gitu kan? Terus gimana maunya ibu? Saya pengen ketemu putra saya. Ya udah, akhirnya diputuskan oleh Umar, ibunya juga ikut dengan anaknya tinggal di sana, dibiayai oleh negara. Itu tuh masa kekhalifahan Umar, sampai hal-hal kayak gitu diurus. Termasuk laki-laki yang dari Irak tadi, orang sekuler Irak yang pengen ngacak-ngacak pemikiran umat Islam tentang Al-Quran. Dia mengatakan, ini lihat nih ayatnya kayak gini-gini. Tapi dia ngomongnya kemana? Dia ngomongnya di pasar, bukan di majelis para ulama. Bukan di masjid, di pasar. Karena kalau di pasar kan jarang ada ulama nih. Sehingga orang percaya aja sama dia, sama omongannya. Dipanggil sama Umar. Tahu gak kesalahan kamu apa? Apa? 2. 1. Kamu sudah menyebarkan fitnah agama di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka ragu tentang Al-Quran. 2. Kalau kamu gak ngerti ayat itu harusnya kamu tanya kepada ulama, bukan nanya kepada orang awam. Atas kesalahan yang fatal ini, maka saya hukum kamu dengan dicambuk. Karena dia udah nyebarin banyak fitnah. Orang sampai ragu gak mau lagi baca Quran. Orang menganggap Al-Quran itu gak otentik segala macam. Itu kan banyak kan obrolan orang sekuler tentang kayak gituan. Akhirnya dicambuk dan diancam. Kalau kamu masih melakukan hal yang sama, maka saya akan berikan hukuman yang lebih berat. Akhirnya dia pulang ke Irak dan sejak itu dia taubatan nasuha. Itu terjadi. Nah, Vanhas kayak gitu banget. Yang nyebarin fitnah tentang agama Allah. Allah fakir, Allah itu riba dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat tadi dan Allah membela Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kalimat yang saya pengen kita renungkan dari kalimatnya Abu Bakar itu apa? Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Apa pelajarannya di sini? Ternyata Islam itu juga menganjurkan marah. Menganjurkan cinta, menganjurkan maaf, menganjurkan sabar, menganjurkan tersinggung, menganjurkan marah, menganjurkan membalas. Ada semuanya, tapi kondisinya berbeda-beda, konteksnya berbeda-beda. Kalau kita salah konteks, nggak jadi ajaran Islam lagi. Itu yang harus kita pelajari. Jadi bukan hanya agama cinta, tapi juga ada anjuran untuk supaya kita marah dalam kondisi tertentu. Bagaimana nggak marah ketika ada seorang perempuan muslimah dihina, dibuka auratnya, dilecehkan, masa kita nggak marah? Rasulullah aja marah ketika ada perempuan muslimah lagi belanja di masjid, di pasar, belanja di pasarnya Yahudi, terus dilecehkan sama cowok-cowok anak muda Yahudi. Diapain? Roknya tuh diikat pakai tali, digantung ke tiang gitu. Pas dia jalan kan kesingkap karena ketarik tali kan, sehingga auratnya kelihatan. Dia malu, nangis, dibela, digunting tuh tali sama seorang laki-laki pemuda muslim, digunting talinya. Marah orang-orang Yahudi yang ngeprank si cewek ini nih. Mereka bilang, lo nggak usah ikut-ikutan, ini bukan urusan lo, ini saudari saya muslimah, saya harus membela sesama orang yang beriman. Lagian kalian zalim, ini kan kejahatan moral, kalian nggak punya akhlak kepada perempuan, nggak menghargai perempuan. Terjadi adu mulut lama-lama karena dia sendiri dikeroyok meninggal. Udahlah menghina perempuan, membunuh laki-laki yang mencoba membela perempuan tadi. Nabi langsung marah. Langsung dikumpulkan bala tentara yang kuat-kuat oleh Nabi menuju kepada kabilah itu, dikepung tuh kabilahnya. Setelah dikepung, Nabi memberi mereka kesempatan, 2 pilihan. 1 pergi, 2 perang. Ini namanya marah fisabilillah. Jadi ada jomblo fisabilillah, ada mutusin fisabilillah, ada balikan fisabilillah, semuanya ada fisabilillahnya. Apa maksud saya fisabilillah? Ada jalan yang dibolehkan oleh Allah, ada kondisi yang dibolehkan oleh Allah. Jomblo fisabilillah itu kayak gimana? Jomblo yang sabar, yang tetap istiqomah, yang gak berputus asa dengan berbuat dosa, itu tuh fisabilillah banget. Jadi itu bukan bahasa-bahasa nyeleneh. Justru itu sebuah ungkapan sederhana yang di dalamnya tuh terkandung banyak hikmah yang saya harapin kayak gitu. Jadi bukan jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah, ada juga jihad fisabilillah taghut. Orang yang berjihad bukan karena Allah. Begitu juga dalam urusan yang lain. Ghadibtu lillah ya Rasulullah. Saya marah karena Allah ya Rasulullah. Berarti apa? Di antara cabang-cabang iman adalah emosi. Perasaan cinta, perasaan malu, perasaan takut,
perasaan marah, itu semuanya bagian dari iman. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.